Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri serangkaian kegiatan kita malam hari ini, sebelum kita pergi tidur, beristirahat, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Dan saya mau membagikan sedikit firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan, kami dipendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menuntun kami sehingga firman-Mu boleh menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 142 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Sekali lagi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang ketiga, Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini seakan-akan kesesakan itu sudah menjadi sahabat dekat yang tidak mau pergi dari banyak orang. Kesesakan, hati yang tidak enak, hati yang galau. Saat-saat ini kita berpikir bahwa dunia ini kapan selesainya masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ternyata ketika kita mau mencurahkan kesesakan kita, ketika kita mau menceritakan apa yang menjadi satu ganjalan dalam hati kita, kita masih bersyukur kalau kita masih punya keluarga, kita masih bersyukur kalau kita masih punya pasangan hidup, kita masih bersyukur kalau kita punya orang tua, kita masih bersyukur kalau kita punya anak ataupun teman dekat. Tetapi Bapak Ibu, secara fakta, meskipun kita punya teman dekat, kita mempunyai orang-orang yang terdekat sekalipun, yang seharusnya bisa saling mengerti dalam situasi yang tidak baik, malah terkadang membuat kita menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena kita tidak bisa sharing. Karena kita tidak bisa mengajak bicara orang yang terdekat kita. Dan kelelahan seakan-akan menumpuk karena dirasa tidak ada yang dapat mengerti dan mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah hati kita. Kita sudah mungkin gak bisa ngomong lagi dengan siapapun. Nah, seringkali yang kita butuhkan hanya telinga yang mau mendengar. Seringkali yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan satu tempat curahan hati kita. Tetapi Bapak Ibu, mereka yang mungkin kita harapkan juga mungkin telah lelah dengan masalah pribadinya, dan juga mungkin sulit saat ini membukakan telinganya, memberikan waktunya untuk kita. Namun Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Mazmur, kita bersyukur oleh karena kesesakan yang dihadapi oleh Daud, sehingga ia menjadi contoh bagi kita ketika kita mempunyai masalah hari-hari ini. Ketika tak seorang pun tidak lagi bisa mendengarkan, kita masih punya Tuhan untuk kita mencurahkan isi hati kita. Dan Tuhan selalu punya waktu, Tuhan selalu memberikan telinganya, Tuhan selalu memberikan waktunya. Di saat kita mempunyai kesesakan, di saat kita punya mungkin hati yang tidak enak, kita datang kepada Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, bahkan kita mengerang kepada Tuhan, kita menangis kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mendengar seruan hati kita. Bahkan firman Tuhan katakan, tapi yang tidak asing lagi dalam Injil Matius 11 ayat ke-28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Mazmur 142 juga menyatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Dan di ayat yang keempat Daud sempat berkata, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Dengar baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada tempat curhat yang paling tepat kecuali di dalam Dia. Manusia kadang mengecewakan, manusia kadang bisa bocor mulut, manusia yang kita percaya kadang-kadang bisa mengkhianati kita.
Tapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Tuhan tidak pernah membocorkan rahasia kita. Ia tidak tinggal diam ketika kita berseru dan memberitahukan semua permasalahan kita. Dan ia tidak memandang rendah dan mengesampingkan kita setelah kita curhat. Saudara, kalau kita curhat di hadapan manusia, mungkin saudara ada gosip, mungkin juga ada menjadi bahan pembicaraan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, kita punya rahasia aman di dalam Tuhan. Mari belajar dari Daud malam hari ini, yang di dalam keadaan sepahit apapun, Daud tetap menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Demikian juga seharusnya kita. Jangan pernah mengharapkan sesuatu atau apapun yang lain. Kita punya bagian yang tidak layu, dan kita punya bagian yang tidak dapat binasa, yang lebih berharga dibanding emas dan permata sekalipun. Dan bagian kita adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Dan saat kesesakan menghampiri kita hari-hari ini, inilah yang harus kita percaya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Dan hanya Dia yang mampu menuntun jalan kehidupan kita di jalan kebenarannya. Kita tetap hidup di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, agar kita lepas daripada yang jahat dan pada waktunya akan tiba di keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan sudah janjikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat bagi kita semua. Ingat satu hal, Tuhan tidak pernah menolak kita ketika kita doa kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari yang hari-hari ini mungkin mengalami satu kesesakan, mungkin mau mencari tempat curhat, yang mungkin mau mencari tempat curahan hati, sharing satu dengan yang lain. 24 jam pintu terbuka. Tuhan selalu mendengar doa kita, dan kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengajak Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri firman ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang paling nyaman kami curhat ketika kami curhat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami curhat dengan manusia, mungkin orang itu sudah tidak mau mendengar curhatan kami, karena kami tahu manusia pun mempunyai batas sabaran. Manusia juga mempunyai masalah secara pribadi. Tetapi ketika kami curhat dengan Tuhan, Tuhan selalu membuka telinganya untuk kehidupan kami. Karena Tuhan pun selalu menolong dan selalu menyambut dan menjawab setiap doa kami. Tuhan, biarlah kami semua boleh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami tidak mengandalkan manusia. Siapapun yang mengandalkan manusia akan dikecewakan. Tapi ketika kami berharap kepada Tuhan, kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan kami ada untuk membawa keberhasilan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami untuk tetap kami berseru, untuk kami tetap teguh hidup di dalam Tuhan. Sampai nanti Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan, sertai kami sepanjang kami tidur malam. Dan Tuhan tolong kami, besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, selamat beristirahat. Selamat kita berjumpa kembali, ibadah minggu, kita akan melakukan ibadah online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay home, work from home, stay healthy. Dan kita terus maju di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.